Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurapni Rafika SPDI. Saya adalah seorang pengajar MI swasta Badrul Ulum sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan NIM 2423990512 pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025. Saya akan melakukan uji kinerja di MI swasta Badrul Ulum di kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah dengan materi urutan gerakan dalam sholat. Inilah uji kinerja saya, mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, siapkan kelasnya. Assalamualaikum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Doa dimulai. Garuda Pancasila, pribadi bangsaku maju maju. Nah, anak-anak ibu, sebelum berangkat ke sekolah, ada mandi nggak? Ada, Bu. Sama ibunya dulu, bajunya rapi apa enggak? Berdiri, berdiri. Berdiri ya ibu. Ibu lihat dulu kerapiannya. Kalau tidak rapi, bagaimana kita bisa semangat belajar? Ya, nah berarti semuanya anak ibu udah rapi. Duduk, silakan duduk. Mana ibu semuanya? Ada. Nah ibu tadi malam belajar tentang apa? Nah ini, ya ini, ya berarti semalam anak ibu semuanya belajar mantap. Ya jangan malas belajar ya. Anak yang pemalas tidak naik kelas. Jadi kalau kita malas, bagaimana kita bisa naik kelas dan pintar? Nah, kemarin kita belajar tentang apa anak-anak ibu? Ibu tadi masalah apa? Siapa yang tahu pengertiannya tentang sholat fardu itu apa? Wajib. Iya benar. Siapa lagi? Wajib dilakukan bagi muslim. Iya teman-teman. Sholat fardu itu sholat yang dikerjakan sehari semalam. Ada 5 waktu. Apa aja? Coba sebutkan. Sholat fardu itu diwajibkan bagi orang muslim. Ya. Kalau subuh ada berapa rakaat? Siapa bisa? Singkat, kalau zuhur berapa rakaat? 4 rakaat betul. Najwa? Maghrib? 3. Asar? 4. Iya. Jadi yang mana lagi ibu sebutkan? Sholat apanya? Isya berapa rakaat? 4. Nah, sekarang kita masuk materi tentang di dalam sholat fardu itu ada urutan gerakan-gerakan di
video ataupun menonton, anak-anak ibu semuanya perhatikan dengan baik, ya. Dan catat apa-apa saja yang penting di dalam gerakan sholat. Dan sekarang kita mulai menonton video. Perhatikan dengan baik, ya, supaya paham apa-apa saja yang ada di dalam gerakan sholat. Niat sujud. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu teman-teman takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan sampai di atas pundak sambil mengucap takbir. Allahu Akbar. Setelah melakukan takbiratul ihram, teman-teman meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah kita melihat video yang ibu sediakan, apa yang bisa kita ambil dari video yang tersebut? Coba, siapa yang bisa jawab? Yang pertama apa? Atau yang bisa dijawab apa? Ruku, apa lagi? Sujud, apa lagi? Iya betul, apa lagi? Salam.
Di mana lembar kerja ini ada urutan gerakan dalam sholat ataupun tata cara sholat. Nah, ini ibu bagikan per kelompok. Ini kelompok subuh, ya, ingat ya. Itu maghrib, ini isya. Nah, di sini coba lihat. Ada urutan gerakan sholat dari 1 sampai 12. Nah, di mana setiap kelompok nanti menggunting gambar yang sudah ibu sediakan. Setelah menggunting ini, kalian menempelkan di kertas karton yang sudah ibu sediakan. Udah paham? Nah, berurutan menempelkan gerakan sholat ini di kertas karton yang sudah ibu sediakan. Nah, di mana di karton ini kalian membuat nama kelompok kalian, ya. Contohnya kelompok subuh, kalian buat di bawahnya kalian buat urutan gerakan sholat. Udah paham? Udah bisa? Ya, tulis nama kelompoknya beserta nama teman-temannya nanti di sini. Ya, kertas origami ini kalian kreasikan di dalam kertas kelompok kalian ini. Dan pengerjaan tugas kelompok ibu kasih waktu 30 menit. Nanti setelah selesai mengerjakan 30 menit, ibu menyuruh berkelompok ke depan, maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan, ya. Udah paham? Di sini jangan ada yang takut dan tidak berani. Udah paham kan ibu? Lagi ya. Coba kasih sana nak. Kasih sana kelompok sana. Ya, yang buat nama kelompoknya. Ya, nama kelompoknya. Habis itu tulis urutan gerakan dalam sholat. Tidak. Kalau lebih bagus dia seperti yang ini mana? Setelah itu, ini nanti kalian gunting. Kalian urutkan sesuai dengan urutan yang sholat. Udah paham? Ditulis nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Kelompok apa tadi kalian? Habis itu namanya, ya. Nama kelompoknya. Ya, guntingnya saja seperti digunting. Ya, di sana nggak usah. Di sini kalian tulis, ya. Di sini kalian tulis urutan gerakan dalam sholat. Setelah kalian menulis judulnya, baru kalian gunting ini. Gunting, kalian tempelkan sesuai dengan urutan nomornya, ataupun urutan dalam gerakan sholat. Setelah itu baru kalian tulis di bawah nama kelompok. Udah dengar? Udah paham? Udah bisa? Silakan. Ini tempel. Jangan lihat tulisnya nanti ini jadi terlalu banyak tuh nanti jelek ya. Lebih baik sikit-sikit diambil, kalau kurang diambil lagi. Banyak. Ini taruh mana di sini kan? Ini Kak, Ini harus saya punya dulu. enggak mau gunting. Gunting sama kuntilan enggak ada ya? Kamu di sini kan? Ini masih ini. Kita. Oke. Waktunya tinggal 10 menit lagi. Ya, semangat
Jadi, coba kamu lihat apakah sudah benar susunan urutan gerakan dalam sholat. Udah? Betul. Silakan duduk nak. Silakan duduk. Ini hasil kelompok kalian. Kalian sudah tahu kalian anak ibu urutan gerakan dalam sholat? Udah bisa kan? Setelah kita mempelajari urutan gerakan sholat, ibu mau tanya pada anak ibu, apa yang kalian bisa dapat dari pelajaran ini? Apakah susah apa tidak? Tidak. Berarti anak ibu udah paham gerakan ataupun urutan di dalam sholat. Di dalam gerakan dalam sholat ini, gerakan yang mana yang kalian sukai? Yang kalian udah suka? Sujud apa lagi? Tangan kaki apa lagi? Iya. Ini udah paham kan dan bisa kan? Dan anak-anak ibu, pelajaran yang bisa kita ambil dalam urutan gerakan dalam sholat yang pertama apa? Berdiri, takbir, dan diakhiri dengan salam. Udah bisa kan? Udah paham pelajaran hari ini? Cukup sampai di sini materi yang aku sampaikan tentang urutan gerakan dalam sholat. Semoga kita mendapat berkah dan anak-anak itu bisa memahami pelajaran hari ini ya. Nah,